Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat belajar. Pada pelajaran ilmu kalam pagi ini, kita akan membahas mengenai akidah Islam. Sebelumnya, kita lihat dulu KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu KD 3.1, menganalisis pengertian akidah, tauhid, dan usuluddin. Yang kedua, menganalisis prinsip dan ruang lingkup akidah Islam. Setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian akidah, tauhid, dan usuluddin, serta prinsip dan ruang lingkup akidah Islam. Selanjutnya, kalian mampu mencari informasi lanjutan, baik membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah akidah Islam, dan lain-lain. Dalam materi akidah Islam akan ada 4 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akidah itu sendiri dan juga akidah Islam. Yang kedua, mengenai tauhid dan usuluddin. Yang ketiga, prinsip-prinsip akidah Islam. Dan yang keempat, tentang ruang lingkup akidah Islam. Mari kita lihat pada pembahasan pertama mengenai pengertian akidah dan akidah Islam. Pengertian akidah. Pertama, secara bahasa, akidah berasal dari kata akdun yang berarti ikatan, yang mana kalau diartikan dalam kehidupan sehari-hari, akidah sering diartikan sebagai iman atau kepercayaan atau keyakinan. Dan menurut Imam Ghazali, akidah itu sendiri berasal dari dalam hati seseorang. Sedangkan akidah Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah Awal I'dadi Jumhuriyah Suriah dikatakan bahwa akidah adalah suatu keyakinan yang diikatkan dalam hati berupa keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta takdir, serta keimanan pada semua apa yang dibawa Nabi kita Sayyidina Muhammad berupa ketentuan dan ketetapan Allah secara meyakinkan tanpa adanya keraguan. Dengan demikian, akidah Islam merupakan suatu keyakinan yang kokoh dan tanpa keraguan kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, serta mengimani semua ajaran Rasulullah yang berupa ketentuan dan ketetapan sebagai pedoman hidup di dunia ini. Selanjutnya mengenai pengertian tauhid. Tauhid sendiri merupakan pembahasan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena tauhid ini adalah salah satu ajaran untuk meyakinkan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, serta percaya adanya kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, Rasul Allah, hari akhir, serta takdir buruk yang kita terima dari Allah. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata wahada yang berarti esa. Esa di sini diartikan sebagai satu. Secara istilah, tauhid diartikan sebagai kesaksian manusia tentang tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam tauhid ini berarti kita diajarkan mengenai ada 2 hal yang harus kita pahami mengenai konsep tauhid. Yang pertama adalah tauhid adalah meyakini tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta serta meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya dari segi apapun baik ruang, waktu, batasan, dan arah.
Jadi Allah tidak akan sama dengan apapun yang ada di dunia ini atau apapun yang diciptakan olehnya. Yang kedua, tauhid adalah mengesahkan Allah baik pada zat, sifat, perbuatannya maupun dalam beribadah kepadanya, serta tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya dan kita juga tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya atau dengan ciptaannya. Selanjutnya, pengertian usuluddin. Usuluddin sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Arab. Yang pertama adalah kata usul, yang berarti dasar atau pondasi. Yang kedua adalah ad-din, yang berarti agama Islam. Jika digabungkan, kedua kata ini akan berarti pondasi agama Islam. Ilmu usuluddin dinamakan pula ilmu tauhid karena pokok pembahasannya bertujuan memurnikan keesaan Allah, di samping memantapkan keyakinan terhadap pokok-pokok kepercayaan lainnya seperti percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, serta kepada takdir. Masuk pada prinsip-prinsip akidah Islam. Ada 3 prinsip dalam akidah Islam. Yang pertama, akidah Islam dibangun atas pertimbangan akal. Nah, selama ini kita beriman kepada Allah, Al-Quran, dan kepada kenabian Nabi Muhammad dengan jalan akal, maka wajib kita mengimani segala hal yang diberitakan Al-Quran kepada kita. Yang mana dalam Al-Quran hal-hal yang diberitakan ada 2 hal, yaitu yang pertama, hal-hal yang dapat dijangkau oleh akal panca indera manusia. Yang kedua, hal-hal yang berupa perkara-perkara gaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, seperti hari akhir, malaikat-malaikat, serta perkara-perkara gaib lainnya. Prinsip yang kedua, akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia. Di sini akidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama manusia yang ada pada diri manusia dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya Pencipta yang Maha Kuasa, di mana semua makhluk yang ada keberadaannya sendiri tidak bergantung pada siapapun. Maksudnya keberadaan Allah tidak bergantung pada siapapun. Prinsip yang ketiga adalah komprehensif atau menyeluruh, bahwa akidah Islam menetapkan seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun kehidupan setelah di dunia, yaitu di akhirat nanti. Pembahasan yang terakhir mengenai ruang lingkup akidah Islam. Yang pertama, ruang lingkup akidah Islam menurut Syekh Hasan Al-Banna ada 4. Yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat di sini berisi tentang pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat yang diterima Nabi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik atau alam gaib, seperti malaikat, jin, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sama'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami' atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan menurut Sayyid Sabi', ruang lingkup akidah Islam tersusun ke dalam 6 perkara ma'rifat. Ma'rifat yaitu mengetahui secara sadar dan meyakinkan pada
6 hal berikut ini. Yang pertama, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat dengan alam yang ada di balik alam semesta ini atau kita sebut alam ghaib. Yang keempat, ma'rifat dengan kitab-kitab Allah. Yang kelima, ma'rifat dengan hari akhir. Dan yang keenam, ma'rifat dengan takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Baik, itulah anak-anak yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian bisa mengeksplor atau mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini agar semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.